Bukan cuma bisa bikin cuan, fintech yang satu ini ternyata usung prinsip-prinsip syariah juga loh. Hai, gua dengan Eko, seorang crypto edukator yang sudah 4 tahun ada di industri ini. Setiap minggunya gua akan share video-video edukasi seperti ini supaya kalian makin pintar dalam berinvestasi dan yang pastinya profit maksimal. Jangan lupa pencet subscribe dan juga pencet tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video seperti ini setiap minggunya dan tetap stay up to date. Video ini dipersembahkan oleh Facet. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor, sehingga semua layanan dan produk mereka sudah pasti terjamin halal dan memenuhi kriteria syariah. So, kalian akan merasa aman dan juga tenang saat menggunakannya. Selain itu, Facet juga murah banget biaya transaksinya. Dan juga ada gratis biaya deposit. So, jangan lupa untuk download Facet sekarang. Nah, coba deh kamu bayangin sekarang kamu lagi ada di sebuah sekolah di mana terdapat sebuah kotak amal besar di mana orang bisa ngasih duit ke dalamnya. Nah, setiap kali ada orang yang ngasih duit ke dalam kotak amal tersebut, setiap anak di sekolah akan mencatat siapa yang memasukkan duit tersebut, berapa besar duit yang dia kasih, dan juga tanggal berapa dia kasih uang tersebut. Nah, dan yang serunya guys, setiap catatan yang berisi data-data yang tadi gak cuma ada di satu tempat aja, tapi tersebar luas ke beberapa tempat. Sehingga setiap siswa akan punya buku catatan yang sama juga. Misalnya nih, gua masukin Rp5.000 ke dalam kotak amal. Nah, pastinya semua anak-anak yang ngelihat hal tersebut dan sekitarnya akan mencatat juga kalau gua, Eko, sedang memasukkan uang Rp5.000 ke dalam kotak amal. Misalnya nih, ada satu anak iseng bilang Eko gak kasih 5.000 kok. Dia cuma kasih Rp1.000 aja. Nah, semua anak yang sudah mencatat hal yang sama di buku catatannya tentang Eko kasih 5.000 akan mengkonter perkataan itu dan bilang, tidak bisa. Eko sudah kasih 5.000 bukan Rp1.000 dan kamu yang salah. Dan buku catatan ini nggak bisa diubah begitu aja ya guys. Kalau ada yang coba mengubah atau menghapus buku catatan tersebut, setiap salinan buku catatan di tempat lain akan mengkonfirmasi hal yang benar dan seharusnya. Jadi bakalan ketahuan tuh siapa yang melakukan kecurangan dan juga yang salah. Dengan cara ini, setiap transaksi atau kegiatan yang sudah tercatat dalam buku catatan tersebut itu bisa aman dan terpercaya karena nggak sembarangan orang bisa mengubah catatan yang sudah masuk ke dalam buku tersebut. Nah, konsep yang kalian dengar tadi adalah konsep yang sama yang digunakan dari distributed ledger technology atau buku besar terdistribusi yang dimiliki oleh blockchain. Jadi, blockchain itu ibarat buku catatan dalam kisah yang tadi, di mana setiap kali transaksi, setiap orang yang terhubung di dalamnya akan mencatat secara bersamaan. Catatan ini nggak bisa diubah atau dihapus tanpa ketahuan, karena ada banyak tempat yang simpan salinan catatan tersebut. Salah satu penerapan blockchain paling terkenal yaitu dalam transaksi dan investasi Bitcoin. Tapi karena videonya kepanjangan, kalian wajib stay tune ya, karena gue akan bahas dalam video-video selanjutnya mengenai Bitcoin. Nah, sempat gue mention di awal video, selain bisa bikin kita profit, teknologi blockchain juga ternyata sudah mendukung prinsip-prinsip dari syariah. Nah, ada nilai-nilai syariah apa aja sih yang didukung oleh teknologi blockchain? Yang pertama, transparansi. Seperti kita tahu, salah satu prinsip penting dalam syariah yaitu adanya kejelasan dan transparansi dalam transaksi. Dengan blockchain, setiap transaksi yang terjadi itu akan dicatat secara terbuka dan dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat di dalam jaringan atau kita sebut secara on-chain, sehingga bisa mencegah penipuan serta manipulasi data yang bertentangan jelas dengan prinsip syariah
tentang keadilan. Bahkan nih guys, kalau negara kita mau, sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi blockchain di mana setiap pengeluaran negara dan aliran dananya itu kita bisa distribusikan dengan baik, cepat, dan juga murah, dan yang paling penting transparan supaya bisa menghindari praktek-praktek korupsi yang sedang marak terjadi belakangan ini. Yang kedua, nilai keamanan dan kejujuran. Guys, blockchain ini sudah menggunakan kriptografi sehingga dapat mengamankan data yang ada dan memastikan bahwa setiap transaksi yang tercatat itu tidak dapat diubah atau dimanipulasi oleh pihak manapun. Nah, keamanan ini sejalan dengan nilai syariah yang menuntut agar transaksi dilakukan dengan jujur dan juga tanpa adanya kecurangan. Yang ketiga, desentralisasi. Dalam blockchain itu tidak ada yang namanya otoritas pusat untuk mengatur atau mengendalikan data yang ada, sehingga memungkinkan terjadinya kebebasan ekonomi yang lebih besar lagi dan juga mengurangi potensi adanya eksploitasi. Bagi kita yang mau mulai investasi kripto juga di dalam blockchain, kita bisa bikin wallet baru. Nah, kalau di bank tradisional, biasanya kita mau buka akun untuk melakukan investasi atau tabungan ya bilangnya, itu kita diwajibkan punya kartu identitas, lalu juga ada minimum deposit. Sedangkan dalam blockchain, kita cukup create new wallet, bikin wallet baru, dan tanpa ada permintaan tambahan, tanpa ada minimum deposit, kita bisa mulai melakukan investasi cryptocurrency. Nah, ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari monopoli dan juga memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak. Yang keempat, menghindari riba. Guys, salah satu alasan utama kenapa blockchain sejalan dengan prinsip syariah, karena dengan blockchain kita bisa menghindari potensi dari praktik-praktik riba yang jelas dilarang di dalam Islam. Misalnya nih guys, dalam sistem keuangan tradisional, bank sering memberikan bunga atas pinjaman yang diberikan ke orang yang minjam. Tapi guys, dengan bantuan blockchain, ada potensi mengurangi yang namanya riba karena menciptakan sistem pembayaran secara peer-to-peer atau langsung dari orang ke orang dihubungkan menggunakan blockchain, sehingga mengurangi yang namanya riba, biayanya makin kecil dan otomatis transaksi yang terjadi itu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu guys, ada yang namanya DeFi, Decentralized Finance, di mana mereka ini memberikan pinjaman dalam bentuk kripto kepada orang tanpa memberikan tenggat waktu untuk pembayaran dan juga bunga. Tapi pasti ada kolateralnya ya, jaminannya. Tapi tanpa ada bunga, tanpa ada batas waktu peminjaman. Sehingga nilai-nilai syariah yang ada itu makin ditunjukkan. Yang kelima, menghindari spekulasi yang berlebihan atau garar. Investasi Bitcoin dan Ethereum itu dianggap halal guys. Kenapa? Karena tidak mengandung unsur spekulasi berlebih. Karena secara data historikalnya, investasi jangka panjang ke Bitcoin dan Ethereum sejauh ini masih menghasilkan profit bagi para investornya. Misalnya Bitcoin nih guys, yang harganya selalu naik karena dinilai setara dengan emas digital yang bisa melindungi nilai aset dari para investornya. Terus ada juga Ethereum guys, di mana berperan penting bagi ekosistem kripto karena merupakan gateway untuk platform komputasi mereka yang sifatnya terdesentral dan juga untuk pengembangan dan implementasi di apps dan smart contract, sehingga orang sangat percaya dengan investasi jangka panjang ke kedua aset tersebut. By the way guys, Bitcoin dan Ethereum sudah tersedia juga di aplikasi Facet. Karena keduanya adalah kripto yang sudah dikurasi dengan baik dari pihak Facet dan juga mengikuti pendekatan syariah. So, kalau kamu investor baru, kalian cocok banget nih untuk beli dan investasi jangka panjang dengan return yang sangat oke dari kedua aset tersebut.
Cara downloadnya mudah banget ya guys. Kalian cukup ketik di Google Play Store dan juga App Store dengan kata FASSET, Faset. Lalu download dan install aplikasinya. Setelah itu lakukan pendaftaran dan juga lakukan verifikasi data diri atau KYC dan kalian siap untuk berinvestasi di Faset. So itu dia tadi guys, review gua mengenai teknologi blockchain dilihat dari perspektif syariahnya. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga nyalain tombol lonceng supaya kalian bisa up to date dengan konten-konten dari Faset. So itu aja dari gua guys. Kalau kalian ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar supaya bisa gua jawab di video-video selanjutnya. So sampai jumpa on the next video.